Ya, halo teman-teman Bebek Podcast, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ivan Sebastian. Kali ini kita nggak bersama dengan anak-anak bebek. Kali ini adalah special edition karena tim Bebek Podcast kedatangan tamu dari Jelajah Indonesia. Selamat pagi Mbak Helen. Pagi Mas Ivan. Dan kita juga kedatangan juga oleh Mbak Linda. Selamat pagi. Pagi juga Mas Ivan. Jadi di Bebek Podcast kali ini kita di awal kembali lagi setelah kemarin kita masa berlibur dan mau mengucapkan dulu juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat teman-teman yang merayakan Lebaran kemarin. Dan kali ini kita spesial dari Jelajah Indonesia pengen membahas tentang wisata yang ada di Indonesia, terus secara khusus wisata bahari. Nah, kalau bicara soal wisata bahari, pasti teman-teman kan tahu ya kalau wisata bahari itu bicara tentang laut, kemudian pantai dan juga snorkeling gitu ya ke dalam laut untuk kita melihat keindahan laut yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kalau beberapa teman-teman juga tahu pernah lihat bahwa kayak Bunaken, taman lautnya keren banget kan, tapi ternyata masih banyak tempat-tempat yang kita juga sebenarnya nggak tahu tempat-tempat itu di mana aja. Kalau bahasa anak sekarang disebutnya apa tuh? Hidden gem. Jadi memang kalau untuk tempat-tempat gitu kita kan belum tahu. Nah, dengan kita hari ini kedatangan tamu dari Jelajah Indonesia, Mbak Helen, kita akan ngobrol banyak soal wisata bahari Indonesia, kemudian yang tentang tempat-tempat wisata hidden gem. Dan buat teman-teman anak Gen Z yang suka liburan, kalian benar-benar simak channel ini supaya kalian tahu apa sih sebetulnya wisata di Indonesia yang masih belum ketahuan dan juga wisata-wisata yang ternyata banyak banget dan keren di Indonesia. Oke, langsung aja ke Bu Helen nih. Bu Helen, dari Mbak Helen, kalau misalnya wisata hidden gem yang saat ini masyarakat Indonesia ketahui, itu secara umum udah banyak atau sebetulnya masih banyak banget wisata-wisata yang belum terlihat? Umumnya untuk wisata hidden gem itu di Indonesia itu pasti banyak banget. Banyak banget ya? Banyak. Karena kan apalagi Indonesia kan banyak pulau-pulau. Nah, ada tempat-tempat yang masih tersembunyi yang orang-orang belum tahu. Bahkan tempat-tempat dekat pun kadang mereka tanya di mana tuh, apa tuh gitu loh. Yeah, yeah. Biasanya sih mereka taunya dari inilah ya, dari sosmed, betul ya, YouTube gitu ya. Mereka lalu baru mulai mencari. Tapi kadang bingung nih, ke sana gimana caranya ya gitu. Ya, transportasi gimana, naik apa tempatnya gitu ya, akomodasinya gitu. Lalu ya, aman nggak sih gitu loh. Oh iya, penting tuh teman-teman. Tidurnya aman gimana ya? Mungkin dapat nih, tapi nggak tahu sebelahnya itu ternyata nggak aman gitu tempatnya gitu ya. Oh, berarti memang ada yang paling susah itu mungkin orang banyak belum tahu teman-teman nih, kalau misalnya transportasinya seperti apa dan kemudian akomodasinya gimana. Nah, kalau salah satu wisata hidden gem yang menurut Bu Helen nih, yang sekarang nih lagi cukup trending topik tapi sebetulnya orang belum tahu gitu, ataupun ada wisata yang menurut Bu Helen, Mbak Helen tuh kayak bagus banget gitu ya, tapi memang masih kalayak banyak belum tahu. Gimana menurut Mbak Helen? Iya, salah satu tempat yang menurut saya masih hidden gem, walaupun udah ada juga ya yang udah cukup beberapa trip ada orang-orang yang ke sana, tapi masih belum terlalu hype lah, belum terlalu hype. Apa tuh nama tempatnya? Nama tempatnya Takabonerate. Takabonerate. Nah, tunggu tuh, tebak-tebakan ya, Takabonerate. Nama-namanya ini kayaknya nggak, kalau daerah-daerah barat enggak nih, ini timur bukan nih tempatnya? Iya. Daerah di Indonesia timur? Di Indonesia, bukan timur juga ya, di tengah kali ya. Tengah ya? Di mana posisinya? Itu di Sulawesi ya, masih waktu Indonesia jadi, tengah. Jadi di selatannya Makassar. Selatannya Makassar. Ih, jangan-jangan nih orang Makassar juga belum tahu bisa jadi. Tapi mungkin kalau deket tahu ya orang Makassar. Tapi kalau mungkin orang-orang yang tinggal di daerah Jakarta atau Bali mungkin belum tahu gitu ya. Mungkin belum tahu. Belum ya. Berarti tempat-tempat yang tadi di Takabonerate ini belum diketahui. Nah, apa sih sebenarnya keindahan dari tempat Takabonerate? Apa yang asik, apa yang seru di sana? Nah, gitu? Takabonerate itu terkenal dia sebagai atol. Jadi di dunia ini ada 3 atol terbesar. Salah satunya itu Takabonerate. Atol. Atol. Apa tuh? Atol. Mungkin pemirsa nggak tahu nih. Atol itu apa sih maksudnya? Itu laut yang dikelilingin oleh terumbu-terumbu karang besar. Oh, baru jujur teman-teman Bebek, saya baru tahu juga namanya atol. Jadi bayangannya kayak bentuk laut tapi yang melengkung begini, terus di sekelilingnya banyak terumbu karang. Iya, tapi itu luas ya. Jadi luas, ya? kayak yang terperangkap gitulah dan dikelilingin oleh terumbu karang. Wah, kalau jelas nih, kalau udah ada terumbu karang pasti
ekosistem atau biota lautnya pasti keren banget. Nah nanti kita lihat cuplikan video sedikit rekaman tentang gambaran tadi Taka Bonerate. Langsung disimak. Oke, tadi udah lihat ya videonya, ternyata bener keren banget sih. Aku baru lihat tuh tadi videonya. Orang ada yang bisa mungkin di situ bisa masuk snorkeling, dan tadi lihat nggak di terumbu-terumbu karang itu tadi saya lihat ada shark fin, jadi ikan hiu tapi memang yang ukurannya kecil, itu keren banget sih. Dan ikan hiu itu kan maksudnya kalau kita bayangin hiu yang gede serem ya, enggak. Ini tuh hiu yang kecil-kecil yang memang masih jatuhnya hiu terumbu karang, dan juga biota lautnya ternyata itu bukan pajangan akuarium, itu hidup ya. Yang namanya koral-koralnya hidup dan itu bergerak warna-warni, keren banget sih, cakep banget. Jadi buat teman-teman kalau yang belum tahu nih, catat namanya Taka Bonerate. Nanti masalah pergi jalannya nanti habis ini saya ceritain. Oke, Bu Ilun ceritain sedikit dong proses perjalanannya ketika ke sana. Kita naik bus, naik bajai atau naik oplet? Enggak mungkin ya. Ya gimana, ceritain dong. Kalau kemarin itu kita pergi ke sana, kita dari Makassar, Makassar naik mobil ke selatan ke Tanjung Bira namanya. Tanjung Bira. Itu perjalanan sekitar 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam dengan mobil. Nah, dari Tanjung Bira harus naik kapal feri penyeberangan ke Pulau Selayar. Jadi kita nyebrang pulau lagi nih, Pak. Nyebrang pulau lagi. Udah sampai pulau nyebrang pulau ya. Okay. Naik feri sekitar 2 jaman lah. Feri 2 jaman. Oke, 2 jam. Pulau Selayar. Nah, dari sana, dari pelabuhan itu untuk menuju ke Taka Bonerate, dia di sisi yang berbeda dari pelabuhan yang pertama. Kita harus naik mobil lagi 1 jam ke pelabuhan berikutnya. Berikutnya naik lagi mobil 1 jam. Iya, ke pelabuhan namanya Pelabuhan Patumbukan. Patumbukan, oke. Nah, dari sana kita harus naik kapal. Kapal lagi. Nah, di sanalah. Nih, teman-teman, ini jadi menarik nih. Saya jadi penasaran. Nanti di akhir akan saya tanyakan. Sebetulnya tripnya tuh nanti butuh berapa lama? Tapi nggak apa-apa. Mbak Ilun jelasin dulu gimana lagi. Naik kapal. Nah, di sanalah adventure-nya dimulai. Oke. Keseruannya di situ ya. Udah naik kapal itu ya. Iya. Nah, waktu itu kita memang agak sore ya. Waktu itu naik kapal ya, dan cuacanya waktu itu ya karena bulan Agustus sih biasanya laut agak bergelombang gitu. Ya. Jadi untuk menuju ke sana butuh waktu yang lebih lama dari biasanya. Umumnya informasi sebelumnya sekitar 4 jam. 4 jam informasi sebelumnya. Ya, 2 jam, 4 jam. Ya. Nanti kita hitung berapa lama ya. Nah, tapi karena cuaca dan mungkin karena kesorean juga ya, kita berangkat itu jam 4, baru nyampe di Taka Bonerate itu di pulau, kita nginep namanya Pulau Tinabo. Itu baru nyampe itu jam 11 malam. Oke. Oh, nginep nih. Ini belum nyelam diving dan segala macam. Belum. Sabar. Lanjut. Nah, di sepanjang perjalanan itu karena cuaca ya bergelombang, angin. Nah, cukup adventure, tapi setelah diingat-ingat itu menyenangkan karena dingin, kena angin waktu itu. Sampai waktu itu karena kita nggak pakai jaket, kita berselimutkan dengan tikar. Waduh, jadi tambah seru nih adventure-nya. Untuk menutupi angin gitu loh. Menutupi angin. Nah, dan lapar juga karena waktu itu ada sedikit, waktu itu ada bawa nasi sih, tapi kayaknya karena dengan cuaca seperti itu dan tetap lapar juga ya. Berarti tetap bawa cadangan makanan ya. Iya. Nah, tapi di saat kita sampai di Pulau Tinabo, kita kan landingnya itu dengan kapal kita itu, kapalnya kapal ini ya Pak ya, kapal bukan kapal besar ya. Kapal kecil ya, kapal kecil yang memang paling cuma sekitar 5-10 orang gitu ya. Iya, kapal kayu gitu. Nah, tapi pas kita nyampe di Pulau Tinabo sampai di dermaganya, itu kan pemandangannya itu kan luas karena pulau ya. Laut. Dan itu cuacanya cerah. Dan pas kita melangkahkan kaki di dermaga, lihat kiri kanan itu bintang-bintang setengah lingkaran. Lihat nih bintang-bintang nih. Bintang-bintangnya kayak gini nih bintangnya. Oke. Iya. Oke. Berarti setelah itu baru perjalanan kita sampai ke tempat tujuannya. Dan di situ nanti kita besoknya mungkin akan berpengalaman diving dan lain ya. Bermalam dulu, lalu besoknya baru kita ke tempat-tempat
snorkelingnya. Snorkeling, ya. Tempat snorkeling, lalu ada ke tempat yang namanya Bungin Tinabo, itu pasir timbul. Tapi uniknya di pasir timbul itu di saat-saat tertentu itu banyak burung-burung, apa ya namanya, burung laut ya? Iya, burung-burung laut apa gitu yang itu bergelombolan banyak gitu loh. Nah itu sepertinya ratusan gitu ya. Nah pas kalau seandainya kita mendekat gitu, otomatis kan dia terbang. Nah pas momen dia terbang itu, burung-burung terbang itu keren banget, Fat. Oke, keren banget ya. Burung terbang bisa dibayangin ya. Jadi Ya. ternyata nggak harus ke Maldives untuk lihat burung-burung yang terbang di pinggiran laut, tapi ternyata di sini ada ya. Oke, ini dari Takabonerate. Nah, mau tanya dulu sedikit sebelum nanti kita sebenarnya akan ngobrol lagi bareng Mbak Linda yang akan ceritain sedikit yang pernah ikut jelajah trip jelajah Indonesia. Cuma sebelumnya mau tanya juga ke Mbak Helen, kalau jelajah Indonesia ini sifat tripnya open trip atau memang private trip? Untuk saat ini kita lebih fokusnya ke private trip. Oh, private trip. Berarti memang hanya untuk suatu community atau memang keluarga sifatnya ya? Oke. Iya. Ada open trip tapi untuk destinasi tertentu. Oh, destinasi tertentu karena ya. kan kadang orang juga satu atau dua orang pengen pergi, tapi kalau private trip kan otomatis akan kemahalan. Oh, tapi kalau open trip berarti by schedule dong, ngikutin schedule-nya dari Mbak Helen. Kalau ya? Kalau open trip by schedule. By schedule. Schedule udah ada, tanggal-tanggalnya tanggal berapa itu udah ada. Oh, tapi kalau dipikir enak private trip ya, spesial bisa ngatur jadwalnya bebas. Kalau misalnya anggaplah salah satu destinasi Takabonerate, kan pasti kan teman-teman juga pengen tahu, wah berapa lama proses liburannya? Artinya kira-kira cutinya berapa lama ya? Jangan-jangan cutinya sebulan, gawat juga. Abis itu langsung SP3 gitu. Bukan, maksudnya kira-kira prediksinya butuh waktu berapa lama ya standarnya supaya bisa benar-benar nggak terlalu buru-buru atau benar-benar menikmatin untuk rate misalnya untuk satu tempat ke Takabonerate misalnya. Ke Takabonerate sekitar 5 hari cukup ya. 5 hari cukup. Ya, at cukup. least ya kalau liburannya beneran 5 hari berangkat trip di sana pulang totalnya 5 days 5 hari. Nah berarti amannya ngambil cutinya seminggu karena 2 hari buat tidur di rumah. Pasti capek ya habis trip. Oke, berarti kurang lebih 5 hari. Ya, Mbak Linda, apa kabar? Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, pengen trip lagi nggak sama Jelajah Indonesia? Pengen banget. Pengen banget ya. Jadi Mbak Linda ini yang pernah ikut Jelajah Indonesia trip ke daerah mana aja deh? Yang saya belum tahu nih daerahnya mana aja ya? Sebutin deh. Oke, jadi trip yang pernah saya jalanin dengan Jelajah Indonesia, saya sudah pernah mencoba dua-dua. Dua-dua? Dua tempat maksudnya? Bukan, dua bentuk tripnya. Open trip maupun dan private trip. Ya, jujur kedua-duanya sangat seru. Kalau ya? open trip ya pasti kita akan banyak mengenal teman-teman baru. Kita banyak mendapatlah network baru lagi. Kalau private trip ya pasti kita akan lebih private ya? Private. Enjoy sama keluarga atau komunitas teman-teman apa ya? Kalau sekarang ada teman-teman yang geng sendiri gitu ya. Bestie sama bestie. Tapi dua-duanya sangat mengasihkan. Asik, seru ya. Oke. Jadi pribadi dari saya sendiri selama mengikuti trip ini, saya pasti juga namanya kita tempat yang kita tuju ini jujur kita awam ya, kita tidak mengetahui medan di sana itu seperti apa. Tapi dengan kita mengikuti trip yang selama ini saya percayakannya itu Jelajah Indonesia, saya pasti akan merasakan satu kenyamanan. Yang kedua bukan kenyamanan aja ya, tapi namanya kita sebagai traveler ini yang kita utamakan adalah safety first, Mas Ivan. Karena kita tidak tahu lokasi sana itu seberapa aman, kemudian orang-orang di sana culture-nya itu seperti apa. Jadi kita sangat membutuhkan sebuah trip yang mungkin yang saya jalankan sekarang, yang saya ikutin ini adalah Jelajah Indonesia ini sendiri gitu. Oke. Nih teman-teman lihat ya, tadi ternyata ada 3 poin yang saya dengar nih ya. Ini kita belum cerita soal perjalanan tripnya, kita baru cerita tentang mekanismenya aja, prosesnya. Yang pertama safety ya, safety itu penting banget ya kalau kita jalan-jalan. Yang kedua kita enjoy comfort, berarti kenyamanannya harus ada dong, masa kita liburan nggak nyaman. Dan yang terakhir adalah ini akomodasi kalau kita pergi atau lain-lain berangkat gitu, kita nggak pusing stres mikirin kita naik kendaraan apa, kemana, sama siapa, ada harus bayar tip atau nggak usah, langsung ikut aja, beres semua ya. Pokoknya gampangnya terima jadi. Kita tinggal duduk,
schedule udah ada yang ngatur, udah ada yang organize, tinggal kita nikmatin liburannya. Mungkin ada yang perlu kita siapin satu sih, kamera sama memori yang banyak. Ya, itu salah satunya Mas Ivan. Kalau dari Jelajah Indonesia di sini suka ada tim dokumentasinya juga nggak? Untuk jumlah tertentu itu ada. Oh, ada ya, jadi ada yang ngebantu untuk dokumentasiin juga. Seru juga ya. Kalau misalnya satu geng 15 orang gitu. Kalau mau bareng-bareng satu teman arisan boleh juga tuh ya teman-teman Bepet juga pasti ada yang satu geng kampus itu nggak apa-apa, pergi juga it's okay kan, patungan nabung setahun gitu. Oke, kita lanjut. Mbak Linda ceritain lagi salah satu lah, misalnya ke Takabonerate, Derawan atau kemana yang tadi pernah didatengin. Ya, jadi dua trip yang sudah saya jalanin, yaitu open trip dan private trip ini, dua-duanya sih sangat menyenangkan dan sangat asik sekali. Tapi yang paling berkesan sama saya itu yaitu private trip yang saya jalanin dengan Jelajah Indonesia. Kemana tuh? Ke Takabonerate yang tadi baru disampaikan sama Mbak Helen. Jujur itu sensasinya kita melihat bintang-bintang bertaburan di atas langit yang mungkin tidak akan kita dapat sensasi itu di Jakarta. Oke, di Takabonerate itu kan kemarin tadi kita lihat videonya gitu ya, ada tempat yang kayak buat diving, snorkeling gitu ya. Gimana rasanya experience-nya ketika snorkeling, lihat di sana ikan-ikan, terumbu karang? Saya hanya melakukan snorkeling pada saat itu dan jujur saya sangat bangga dan sangat berterima kasih dengan keindahan dan kekayaan laut di Indonesia. Jadi kita itu bukan hanya keindahan itu bukan hanya ada di Bali ternyata, tapi di Takabonerate ini juga ya, salah satu hidden gem yang menurut saya pribadi itu luar biasa, Mas Ivan. Oke, ini Takabonerate. Coba satu trip lagi deh. Misalnya tadi sudah sempat singgung soal Derawan. Derawan tuh daerah mana sih, Derawan? Kalimantan ya. Kalimantan juga. Ya. Nah, ini mungkin kalian pernah tahu nggak ada jenis ikan hiu, tapi bukan hiu white shark ya. Kalau ikannya white shark, begitu trip masuk ke bawah hilang semua, kita dimakan. Nama jenisnya ikannya hiu paus, dia hiu yang tergolong jinak. Waktu itu di Derawan itu lihat foto-fotonya tadi ya, pas kita lihat ini kayaknya seru banget gitu ya, walaupun sebenarnya ikannya kayaknya gede banget, takut nggak ada perasaan takut nggak, tapi atau malah perasaannya kayak wah magnesium keren banget nih, hiunya gede gitu. Gimana tuh? Pertama kali lihatnya memang agak sedikit shock ya. Iya, karena aja kan gede ya. Lebih gede dibanding kita. Iya, pastilah ya. Itu namanya paus, hiu paus. Sebesar kapal ya, Mbak Helen. Iya, jadi pada saat itu ada datang satu ekor yang sebesar kapal. Jujur saya memang agak sedikit takut ya Mas Ivan ya, antara mau turun atau tidak gitu loh. Mengingat ini ikan juga bukan ikan yang berbahaya sebetulnya. Betul. Karena dia memakan plankton dan ikan-ikan kecil ya. Tapi saya juga disampaikan sama teman-teman pada saat itu, yakin nih nggak mau turun berenang bareng nih. Iya, gitu. Sayangnya udah jauh-jauh, masa nggak nyemplung nih gitu. Karena ini bangunnya untuk melihat ikan seperti ini kita nggak bisa, kita harus bangun agak kesiangan. Ini kita membutuhkan harus bangun pagi ya, harus bangun pagi. Gitu. Mungkin kalau siang gantian, ikannya juga mau tidur siang. Ikan tidur ya, tidur ya. Nggak, jadi memang pagi-pagi jam berapa kira-kira bangun, maksudnya dari tempat penginapan menuju ke itunya? Jam 5 ada? Kita berangkat waktu itu sekitar jam 6 ya. Jam 5 pagi saya rasa Mas. Jam 6 ya. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi jalan. Perjalanan ke sana sekitar 2 jam. Tapi nggak perlu mandi sih kalau jam 5 pagi berangkat. Iya, karena nyemplung laut ya. Betul. Jadi biar cepet langsung berangkat, cuci muka aja dikit, berangkat langsung kita ke tepi laut karena nanti mandinya langsung nyelam di laut ya. Langsung. Nah di sana tuh kan, tapi kalau gini, ketika berenang di sana itu kan pastinya gini, mau tanya apakah ada sistem, kan butuh chef juga ya, apakah ada pemandu yang biasa membantu untuk ya dalam tanda kutip kalau di Ragunan ada pawangnya lah ya misalnya gitu untuk binatang, itu juga ini, apa ada diver yang biasa profesional bantu nggak? Mungkin dari Mbak ada. Ya. Jadi biasanya akan ada guide yang bantu untuk nyelam juga ngelihat pandu kita ke arah sini gitu loh. Di sini yang arusnya nggak terlalu kencang gitu loh. Gitu ya? Nah di sini nih ada si hiu pausnya. Nah kita akan dijaga sambil tapi ini ya Van ya, Mas Ivan ya, untuk ke hiu paus itu jangan dipegang.
Oh, nggak boleh dipegang. Nggak boleh dipegang. Nggak boleh dipegang ya. Iya, agak sensitif ya. Jangan gitu dipegang. ya, Karena nggak boleh termasuk mamalia yang dilindungi. Oh iya, betul. Mungkin kalau dipegang takut kalau kita lagi flu dia ketularan. Oh enggak ya, bukan ya. Tapi memang dilarang ya. Tapi memang dilarang. Karena Jadi sudah jangan termasuk dipegang. dilindungi. Benar juga sih ya. Namanya kan itu dari maksudnya binatang dari alam ya. Kalau memang udah dikasih tahu jangan dipegang, sebaiknya teman-teman kalau pas nanti trip ke sana ya ikannya jangan dipegang gitu ya. Kalau terumbu karang dibilang jangan dipegang, hati-hati juga. Kita nggak tahu di balik terumbu karangnya ada belut atau apa. Jadi perhatikan bener-bener kalau memang aturannya nggak boleh dipegang, nggak dipegang. Tapi kalau foto bareng boleh dong ya? Boleh. Bayar foto barengnya? Enggak. Oh enggak. Iya, kali Sudah termasuk dokumentasi. Si whale shark-nya belum buka tarif. Oh bukan tarif. Oh, bukan tarif, ya. Bisa mana tahu kan ada kan kamera kan nggak bisa semua handphone masuk kan. Misalnya kalau nggak bawa kamera nih, ternyata ada foto kamera yang bisa underwater gitu ternyata. Kan ada ahli dokumentasi. Oh ada yang dokumentasiin Dokumentasi tadi kita. ya. Oke. Nah balik lagi nih. Ini kan balik lagi dari alam nih ceritanya kan. Ini kan hiu kan bukan kayak Gojek yang atau apa yang bisa Mas datang ke rumah ya gitu kan nggak bisa kan. Nah ikan itu kan nggak selalu main di situ nih. Terus gimana cara manggilnya? Pakai peluit atau dipanggil ada namanya? Kita kan nggak mungkin ya. Maksudnya gimana cara manggil ikan itu datang ke situ? Caranya itu gimana? Itu ada bulan-bulan tertentu. Oh, bulan-bulan Kalau di tertentu. Derawan ya bulan-bulan tertentu dia adanya itu setiap bulan gelap gitu loh. Bulan gelap. Bulan gelap. Genap. Gelap, bulan gelap. Oh, ada Jadi bulan gelap ya? bukan bulan purnama. Bulan gelap Saat- bulan saat gelap. soalnya, Oh, bayangin saya kayak bulan gelap maksudnya. Oh, maksudnya bulan kalau bulan purnama kan dia terang, ya Terang, kan? Bulan gelap tuh kayak daerah masa pasang surut gitu betul. misalnya. Oh, dia akan Biasanya, datang ke pinggir. Dia akan datang lalu tapi harus umpanin dengan ikan kecil. Dipancing pakai ikan Betul, makanan betul. supaya dia datang ke kita gitu ya. Betul. Oh iya, berarti caranya gitu ya teman-teman. Iya, kenapa saya tanya begini kan makanya nggak logis juga tiba-tiba dia datang gitu. Tapi ini dia diumpanin dia ya, nggak sama teman-teman yang lain. Nggak yang aman ya, teman yang lain nggak ikut paham maksud saya ya. Ntar dari hiunya bukan mulutnya nggak cukup untuk makan teman-teman yang lain. Oh, kecil-kecil makanannya juga Ya. beda ya. Kalau takutnya kan namanya diundang teman bareng, teman yang lain pindah ngikut gitu kan. Kali aja lewat yang lain gitu kan serem juga ya. Tapi ini hiu pausnya tergolong jinak dan memang aturannya memang tidak boleh dipegang. Oke, ini soal hiu paus yang masih soal hiu apa yang tadi tempat yang di Derawan. Nah, di Derawan sama di Takabonerate, ya itu which is itu kan sama-sama laut. Nah, ada pantai yang bagusnya nggak? Pantai apa yang keren di sana? Ada pantai yang bagus nggak daerah sana? Apa di daerah Derawan atau Takabonerate? Atau ada experience lain nggak kalau ketika ke pantai yang paling bagus di mana? Kayaknya tadi saya lihat ada beberapa foto yang lagi di pantai itu bagus banget. Itu di mana ya? Maksudnya lokasinya itu untuk yang di Derawan ini? Enggak yang harus yang di Derawan. Tadi saya lihat ada foto-foto pas Mbak Linda jalan-jalan tuh ada yang di pantai itu di mana ya? Oh, kita mungkin ada yang ke Maratua ya pada saat itu ya Mbak Helen ya? Mungkin maksud Mas Ivan tadi yang di Takabonerate itu Yang memang kita kan Takabonerate ada di pantai. Nah di Takabonerate itu sepanjang penginapan kita nginep di Pulau Hinabo. Oh, Pulau Hinabo. Pulau Tinabo namanya. Pulau Tinabo besar. Oke. Ya. Itu berarti nginepnya di pinggir pantai atau memang ada penginapan yang di atas laut gitu atau gimana? Kalau untuk di Takabonerate itu di pinggir. Oh, di pinggir. Tapi di view pinggir. kita dapat itu pantai dan view-nya pantai. pas pagi-pagi, nah itu ada yang hiu-hiu kecil itu loh. Oh, hiu kecil di Nah, situ ya. iya. Oh, itu di depan. Di depan itu justru di depan penginapan. pantai justru ya. Oh, Iya, saya depan pikir pantai. harus naik boat Wah, dulu baru ketemu. nggak usah. Oh, enggak. Ternyata itu di pinggir pantai hiunya banyak. Benar. Oh, Nah itu kita oke. bisa ya berenang sama hiu-hiu itu Hiu-hiu gitu loh. kecil. Iya, Hiu tapi kecil kecil ya. Ini teman-teman informasi hiunya kecil. Kalau hiunya gede-gede jangan. Jangan. berenang. Bahaya berarti kalau hiunya gede-gede. Nah, ya di sepanjang penginapan itu di pinggirnya itu view-nya pantainya bagus banget. View pantainya bagus banget ya. bagus Oh, Yang banget. mungkin juga kita tidak bisa dapati kalau kita melihat pantai di Jakarta. Oh iya, benar. Karena Pantai gradasi pasti air lautnya itu berbeda. Oh, udah pasti ya, Di sana kita lautnya bisa biru sampai ya. 6 sampai 7 gradasi ya Mbak Helen ya kita lihat ya. Dan itu memang luar biasa sih. Luar Mas biasa. Ivan. Aduh, teman-teman kalau dengar cerita Bu Helen, Mbak Helen sama Mbak Linda ini kayaknya tuh jadi pengen jalan-jalan beneran langsung ya. Nah, kalau mau jalan-jalan langsung nanti bisa lihat Instagramnya Jelajah Indonesia. Di situ juga ada direct message kontaknya. Kalian bisa hubungin langsung ke Jelajah Indonesia kalau kalian mau ikut private trip atau ada yang open tripnya juga bisa langsung nanti bisa direct message ke Jelajah Indonesia. Nah, ini terkait masih bicara tentang objek pariwisata. Nah, menurut Mbak Helen dan Mbak Linda nih sebagai yang satu sebagai dari Jelajah Indonesia dan Mbak Linda
sebagai katakan sebagai yang suka berwisata, suka traveling gitu ya. Nah, pandangan Mbak Linda dan Mbak Helen kalau misalnya tentang promosi pariwisata yang dilakukan pemerintah sampai saat ini sudah cukupkah, masih kurang? Sebenarnya kalau promosi untuk pemerintah sudah ada ya, dari iklan-iklan di TV gitu ya, yang memperlihatkan keindahan alam Indonesia. Dari segi itu udah ada, tapi yang masih kurang dari segi tiket pesawat. Oh, tiket pesawat. Tiket pesawatnya cenderung mahal, murah? Cenderung mahal ya, betul. Itu yang betul. kadang kita kalah bersaing istilahnya dengan ke luar negeri gitu loh. Karena tiket ke luar negeri malah lebih murah. Betul. Ke Singapura justru lebih murah daripada misalnya ke Indonesia Timur gitu ya. Jadi orang lebih pilih ke Singapura, dan akhirnya walaupun di Singapura mungkin juga biaya kosnya lebih besar karena di sana lebih mahal biaya tempat tinggal, akomodasi dan lain-lainnya. Ya, tapi secara tiket pesawat kan ya orang Indonesia kan pertama dibeli kan pasti tiket pesawatnya. Begitu dilihat tiket pesawatnya malah udah nggak jadi lah. Masa kesana kan nggak bisa naik kapal langsung naik sampai di sana gitu, atau naik kereta. Jadi mau kalau untuk wilayah Indonesia Timur yang agak sulit dijangkau, mungkin pemerintah juga bisa concern untuk mempertimbangkan supaya bisa mengangkat pariwisata di Indonesia Timur juga, atau di yang bagian tengah juga mungkin tiket pesawatnya dipertimbangkan untuk yang lebih murah, atau paling nggak dikasih harga-harga promosi di masa-masa libur ya, jadi bisa meningkatkan juga para wisatawan baik lokal ataupun mancanegara untuk datang. Berarti promosinya masih kurang ya, jadi memang perlu ada lagi kegiatan promosi yang sifatnya juga menginformasikan lokasi-lokasi yang masih belum terjangkau. Nah, kalau pengelolaan dari pemerintah sendiri sebetulnya untuk lokasi yang hidup ini sudah ada sebagian yang ada pengelolaan dari pemerintah, atau memang ada lebih banyak yang belum dikelola sama sekali? Apakah sudah dikelola? Maksudnya sekolah dikelola pemerintah tuh misalnya ada pemerintah, kalau dikelola pemerintah kan jelas ada harga tiket masuk seperti itu. Atau kan memang itu sampai sejauh ini masih open aja? Ada beberapa tempat yang udah dikelola pemerintah. Tapi ada beberapa tempat yang itu masih kita bisa masuk secara bebas gitu loh. Oh, ada yang masuk secara bebas ya. Oke, jadi memang ada yang sudah dikelola pemerintah, ada juga yang masih bebas. Kalau pemerintah jelas sudah ada tiket masuknya. Betul. Tapi juga ada positifnya, mungkin ada perawatan, asuransi dan lain-lain ketika kita masuk tempat seperti itu. Tapi kalau yang memang belum dikelola, tentunya kita mungkin ada secara pribadi gitu, dan juga mungkin kita kan juga punya perlindungan asuransi, itu juga bisa ngelindungin kita ketika kita misalnya melakukan trip gitu ya. Oke. Nah, saran terakhir nih buat pemirsa Bepods dari Mbak Helen sama Mbak Lina. Dari Mbak Helen dulu, abis itu Mbak Lina ya. Nah, apa sih sarannya buat teman-teman yang mau trip supaya trip itu bener-bener lancar, enak, dan kita bisa fun? Apa aja sih perlu disiapin kalau kita mau trip? Cari tempat yang sesuai dengan keinginan. Lalu bisa juga disesuaikan dengan budget yang kita punya gitu ya. Iya, jadi bisa dipertimbangkan dengan diplanningkan dulu nih. Perencanaan dulu ya. Perencanaan dulu maunya ke daerah mana sesuai kesukaan. Apakah itu ke daerah yang pantai atau mungkin yang pegunungan. Betul ya. Nah, lalu juga disesuaikan dengan budget. Of course, budgetnya penting ya. Ya, selain kalau budgetnya nggak sesuai repot juga kan. Jadi nyesuaiin budget ya. Nah, iya. Nah kalau seandainya bingung nih mau ke sana gimana caranya, ya coba dicarilah agensi yang tepat ya, vendor yang memang tepat yang bisa bertanggung jawab gitu ya. Udah mengerti dan terpercaya untuk ke tempat itu gitu loh. Betul. Jadi jangan salah satu agensi. Salah pilih vendor. Iya, salah vendor. Jadi pilih agensi yang terpercaya. Mungkin ini salah satunya Jelajah Indonesia yang bisa teman-teman pilih untuk menjadi agensi yang terpercaya gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Linda, tipsnya gimana nih kalau misalnya mau liburan? Apa yang disiapin? Waktunya, cutinya atau apa gitu kan? Silakan. Kalau dari saya sendiri untuk menambahin dari Mbak Helen ya, tadi udah disampaikan, satu, kita harus memilih vendor yang tepat, yang bisa terpercaya, supaya yang tadi saya sampaikan safety first itu Mas Ivan. Ya, keamanannya ya. Kalau memang nanti sudah dengan vendor yang tepat, otomatis kan kita sudah diarahkan apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Benar. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Artinya kalau ini kasih tahu listing bawahnya, jangan lupa nanti bawa, tapi nggak disuruh bawa pelampung loh, tenang. Yang misalnya itu disediakan ya. Jadi yang disediakan mungkin yang perlu dibawa obat-obatan pribadi, pakaian yang mungkin secukupnya, jangan bawa-bawaan barangan yang bersifat flammable atau mudah terbakar. Jadi dan mungkin juga jangan lupa ketika dalam proses perjalanan ini kan mungkin nanti akan
dikasih tahu sama agency tripnya, nanti daerah sana nggak ada sinyal ya, jadi perlu Iya. kasih tahu keluarga dulu gitu. Betul. Jadi persiapan itu penting banget Iya, ya. biasanya Oke. dari kita juga sebelum berangkat juga disiapin tuh list-list apa aja yang perlu dibawa Listingnya, gitu loh, keperluannya. Jadi nggak akan dikirimkan nggak nanti. perlu Betul. bingung nyiapin ini bawa kompor apa nggak usah ya, bawa rantang apa nggak usah ya gitu, nanti disiapin ya. Sama tambahan Bisa tanya satu juga lagi. nanti di sana ada misalnya di sana ada tempat makan fast food atau enggak nih gitu, atau tiba-tiba nanya di sana ada McDonald atau enggak, kan nggak mungkin ya. Jadi memang udah dikasih tahu lebih dulu ya gitu ya. Sama tambahan satu lagi dari saya, stamina yang penting Mas. Oh ya, kesehatan. Jadi memang Stamina. Jadi mungkin sebelum kita melakukan sebuah trip, kita harus pastikan dulu stamina dari diri kita sendiri. ya lagi sehat atau enggak gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjaga stamina? Ya mungkin kita sudah melakukan olahraga kecil Ringan. yang sebelum kita melakukan trip gitu. Karena untuk ke hidden gem ini, kan tadi yang Biasanya- saya sampaikan butuh effort. Yang mungkin ada seperti ke Sumba, kita butuh trekking, dan itu memang butuh stamina yang kuat. Kuat Seperti gitu itu, ya. Mas Ivan. Kayaknya Mbak Linda udah sering traveling jadi udah tahu mempersiapkan fisik harus kuat nih ya. Sudah mencandu. Sudah mencandu. Oke teman-teman Bebek Podcast, demikian pembahasan kita bersama dengan Mbak Helen dari Jelajah Indonesia. Terima kasih loh Mbak Helen udah datang ke podcastnya Bebek Podcast, dan Mbak kasih, Linda udah datang juga. Jadi harapannya ke depan buat para pelancong, traveler, teman-teman Gen Z juga yang suka traveling, saran-sarannya tadi semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman mau menjelajah di daerah-daerah yang hidden gem dan juga tempat-tempat yang menarik. Oke, sampai di sini dulu podcast Bebek Podcast. See you on the next vlog. See ya. Bye bye. Thank you.